terkait dengan bantuan teristimewa nelayan. Mungkin tadi sudah dicentil oleh Ibu Rahel tadi. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa saya ini berjalan dari Doan Tutu sampai dari Serbat sampai ke Doan Tutu. Banyak keluhan dari masyarakat bahwa bantuan itu salah sasaran. Ini jujur saya mengakui bahwa ketika kehadiran dinas perikanan di kabupaten, kalau banding dengan dari kita dari provinsi, masyarakat lebih senang untuk bertemu dengan kita dinas dari provinsi. Karena kita transparan. Bantuan dikasih, sebelum dikasih kita investigasi. Sekalipun itu ada bantuan dari anggota DPR, itu pos itu. Kami turun investigasi. Si A dia nelayan, oke dikasih. Kalau tidak dikasih. Jadi ini jujur saja bahwa ini timur di lapangan Pak Bosko, bahwa banyak bantuan yang dikasih oleh dinas kabupaten, dalam ini dinas perikanan, itu salah sasaran. Ya. Saya berani bilang itu karena memang ini kami minimum di lapangan. Jadi ketika kami hadir di masyarakat, dari dinas mana? Oh kami dari provinsi, oh mari. Kalau kabupaten itu masih ada komentar lagi. Tapi itu kan tidak bisa sampaikan toh. Cukup saya bilang aja bahwa kebanyakan bantuan yang dikasih itu salah sasaran. Koyaan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah bisa berkenan hadir, dan memang kami ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa memang kami merindukan kedatangan bapak-bapak legislatif, bapak-bapak wakil rakyat untuk melaksanakan reses, karena yang sudah dikatakan tadi bahwa ada banyak hal yang memang sama sekali tidak terakomodir. Jadi kemarin kita punya indeks desa membangun IDM untuk OHIFAN tahun 2022 itu kita masih status maju, belum mandiri. Kalau Werlir sudah mandiri. Tahun lalu kita maju, tahun ini juga kita maju. Jadi kendalanya ada di dua indikator yang saya ingat yang membuat menghambat sehingga kita punya OHIFAN tidak bisa menuju ke kata mandiri sampai ke status mandiri. Karena yang pertama, banyak kepala keluarga di sini yang tidak mempunyai BPJS, jaminan kesehatan, JKN atau KIS. Oleh sebab itu, saya mau minta kepada Pak Bosko untuk sekiranya mungkin bisa mengawal. Artinya kami dari OHOI akan mempersiapkan data keluarga-keluarga prasejahtera yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Bosko. Lalu kemudian kami menyiapkan dan kami serahkan kepada dinas sosial seperti kata Pak Bosko, dan kemudian Pak Bosko bantu untuk mengawal. Itu yang pertama, supaya mungkin bisa menjawab kita punya status OHOI ini. Karena kita punya OHOI maju 6.600 sekian, kita baru naik ini maju juga 6.800 sekian. Jadi cuma naiknya di komanya saja. Nah, kemudian yang kedua, indikator yang kedua, desa kami masih di status maju karena ada beberapa rumah yang memang belum memenuhi standar, tidak layak huni. Jadi itu yang dia bikin grafiknya merah, sehingga kita masih tetap di status maju. Dan hal tentang BPJS, JKN dan KIS ini sering dalam pembicaraan lepas dengan warga masyarakat, sering saya sampaikan, saya bilang coba bawa kakak-kakak lalu pergi di BPJS, mungkin cek, jangan sampai mungkin sudah ada tanggungan dari APBD atau APBN atau apa, lalu mungkin dicetak supaya ketika ada pendataan sudah ada, dan itu yang indikator-indikator itu yang nanti buat kita punya OHOI mandiri seperti begitu. Karena kesehatan itu paling penting. Yang kedua, bahwa sekarang sudah mau dibangun rencana pembangunan dermaga rakyat yang bertempat berlokasi di Teflul, itu di OHOI Werlir, Ketuanan OHIFAN, sehingga sudah dibuat MOU antara pemerintah OHOI dan pemerintah daerah. Jadi mohon untuk dikawal item-item yang ada di dalam seperti pembangunan jalan dan juga pemasangan lampu jalan. Itu mohon untuk dikawal saja, karena nanti pasti disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan
Jadi mohon perpanjangan tangan lagi untuk Pak Bosko bisa mengawal saja. Kemudian terkait dengan kita punya masalah kader Linmas dan juga perangkat-perangkat adat ini, memang kita memaksakan mereka bekerja secara maksimal itu memang tidak mungkin, karena ketersediaan tunjangan untuk mereka itu sangat tidak mencukupi. Teristimewa para perangkat adat sekarang sudah dibatasi oleh peraturan bupati. Ya, dibatasi oleh peraturan bupati itu kalau tidak salah cuma hanya 5 orang. Sementara setiap pohoi punya jumlah perangkat adat tidak sama. Jadi kita mau paksakan nanti kemudian mereka untuk bekerja itu nanti susah juga, karena itu menjadi bumerang untuk kita di Ohoi. Saya mungkin sudah kenal Pak Bosko sudah sangat lama sekali, jadi saya tahu, apalagi pada saat saya boleh katakan, saya berani katakan di sini di hadapan warga masyarakat semua bahwa ini bukan karena kedekatan emosional dengan Pak Bosko, tapi Pak Bosko ini merupakan salah satu anggota DPRD dari Dapil 1 yang peka dengan dia punya masyarakat, dia punya wilayah konstituen. Oleh sebab itu kemudian yang terakhir, saya mau tadi karena bicara soal kubur, jalan ke kubur, saya mau mohon pertolongan dari Pak Bosko supaya kemudian bisa melobi kami kepada pemerintah daerah itu 1 unit ambulans yang hibah saja untuk kami. Mungkin sekalipun sudah rusak, karena saya lihat ini, maaf, saya lihat ini di perumahan perawat di Ohijang sana, di dekat masjid Ohijang situ ada sekitar 5 unit yang tinggal dan masih sepertinya masih baik, cuma mungkin mesinnya mungkin tak kancing saja. Memang setiap kali kami pemakaman di sini kami repot karena kami harus pakai tunggu mobil dari rumah sakit Langgur, itu pun karena kedekatan emosional dengan supirnya. Jadi kalau tidak ada, bisa saja kelak nanti kita antar jenazah bawa dengan L300. Jadi mohon untuk mungkin bisa membantu melobi saja. Mungkin yang penting kami dapat mobilnya saja sudah. Nanti soal biaya perbaikan atau apa itu nanti biar kami yang urus. Supaya amam kidir aeneda tinggal tetap di tempat ini. Maksudnya hal ini mungkin agak gila, tapi nanti saya mau pakai. Karena kita berkubur jauh di atas, tidak mungkin kita pikul keranda naik sampai di atas. Bisa saja kita ikut keranda sama-sama itu. Jadi itu kurang lebih. Terima kasih. Saya secara pribadi saya minta terima kasih.